السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ma'asyiral hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari sekalian yang saya muliakan. Sebenarnya kalau dikatakan tamu, nah, saya asli Kendari. Hanya kebetulan sejak tahun 88 saya ke Makassar untuk melanjutkan pendidikan, dan sejak baru kali inilah saya mungkin mendapat kesempatan pertama kali di Masjid Nurul Falah ini, yang mana sebagian besar jemaah Masjid Nurul Falah ini adalah orang tua saya, ada Bapak Ali Al-Salim dan yang lainnya, bahkan ada orang tua dan nenek, om dan tante-tante mungkin. Justru di Masjid Nurul Falah ini mungkin keluarga saya paling banyak. Tapi kalau dikatakan kamu beriktibar atau dengan anggapan karena saya memang untuk kali ini datang untuk mengunjungi orang tua, maka juga tidak masalah. Apapun namanya, alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk menyampaikan tazkirah, menyampaikan ingatan sesama kaum mukminin yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadzakir fa inna dzikraka tanfa'ul mu'minin." Berilah peringatan, sungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Dan mungkin sekedar perkenalan sedikit bahwasanya kami dari pesantren Mas-Sunnah di Makassar sejak tahun 2000, tepatnya tanggal 15 Oktober tahun 2000, kami mendirikan pesantren hingga sekarang ini masih berjalan, dan kebetulan juga saat ini ada sesama pengajar di pesantren Mas-Sunnah, ada satu orang yang semalam sempat mengisi di Masjid Nurul Iman dan sebelumnya di Masjid Agung. Nah, alhamdulillah pada malam ini di tengah-tengah wajah yang berseri-seri dari orang-orang tua sekalian dan saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, saya ingin menyampaikan suatu hadis Rasulullah SAW yang kebetulan hadis tersebut saya teringat ataupun diingatkan dalam perjalanan bersama Syekh Utsman bin Abdullah As-Salim dalam perjalanan dari Jogja ke Solo atau dari Solo ke Semarang dalam pertemuan daurah 2 bulan yang lalu, di mana ketika itu saya mendapatkan faedah yang sangat berharga, bahwasanya dari kalangan ulama kita mereka sangat haus akan faedah dari siapapun mereka dapatkan. Nah, tidak harus dari orang yang tingkatannya atau derajatnya lebih tinggi dari segi ilmiah, dari segi ilmunya, atau sederajat atau selevel, bahkan orang yang berada di tingkatan muridnya sekalipun, kalau itu faedah, kebaikan, al-haq, maka mereka akan terima. Sebagaimana kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, nah, tidaklah seorang itu dikatakan rajul atau tidaklah seorang dikatakan alim sampai dia mengambil ilmu dari orang yang levelnya berada di atasnya, dia mengambil ilmu dari orang selevel dengannya, dan dia mengambil ilmu dari orang yang levelnya berada di bawahnya. Nah, karena kebenaran adalah hak yang ditebak, lebih pantas, lebih berhak untuk diikuti. Dan kita tidak melihat kepada orangnya, tapi melihat kepada kebenaran itu sendiri. Maka dalam perjalanan tersebut, Syekh Utsman mendengarkan hadis dari muridnya
Saya kebetulan kami dalam satu mobil, ketika dia meminta untuk dibacakan suatu hadis yang jarang-jarang didengarkan, maka saya ketika itu menyampaikan sebuah hadis Rasulullah SAW, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabarani dalam kitab doa dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dia berkata, "Kana min du'a'ihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, Allahumma inni a'udzu bika min jari as-su' wa zawjin yushayyibuni qabla al-mashib wa min waladin yakunu alayya rabbah wa min malin yakunu alayya 'adabah wa min qalilin makir 'aynuhu tarani wa qalbuhu yar'ani idza ra'a minni hasana jabanaha wa in ra'a sayyi'atan ada'aha." Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di antara doa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di antara doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berdoa sebagai berikut: Allahumma, ya Allah, a'udzubika, aku berlindung kepadamu ya Allah. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai makhluk Allah, sebagai hamba Allah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nabi yang paling mulia, paling tinggi kedudukannya, Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga beliau alaihi salatu wasalam tidak pernah lepas dari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu untuk meminta kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala atau memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam perkara-perkara atau dari perkara-perkara yang setiap manusia atau seorang manusia itu pantas untuk meminta perlindungannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dari perkara-perkara yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang dapat memberikan perlindungannya. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya beliau alaihi salatu wasalam adalah seorang manusia biasa, tidak pantas untuk diangkat kedudukannya sampai menjadi roh atau seperti roh disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala untuk dimintai pertolongan, karena beliau sallallahu alaihi wasallam sendiri memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoanya memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia mengucapkan a'udzubika, aku berlindung kepadamu ya Allah. Maka kalau Rasulullah SAW sendiri memohon perlindungannya kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita lebih pantas untuk memohon perlindungannya juga kepada Allah Subhanahu wa taala dari mara bahaya, dari bencana, bukan meminta kepada makhluk Allah taala, bukan meminta kepada sesama hamba Allah Subhanahu wa taala yang dia sendiri tidak mampu untuk menepis, untuk menolak bahaya yang datang kepadanya, yang dia sendiri tidak mampu untuk mendapatkan manfaat untuk dirinya sendiri. Apakah dia sudah meninggal, sudah berada di alam kubur, di alam barzakh, atau dia masih hidup, tapi dalam perkara-perkara yang dia sendiri tidak mampu untuk mendatangkan kebaikan atau menolak bahaya dari dirinya sendiri, apalagi untuk menjaga orang lain dari bahaya yang akan menimpa kepada orang lain tersebut. Maka Rasulullah SAW ketika dia mengucapkan a'udzubika menunjukkan kedudukan beliau sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, sebagai abdul, sebagai abdi, bukan ma'bud, bukan yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, cuma beliau adalah seorang rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala yang menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diucapkan oleh beliau alaihi salatu wasalam adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dalam perkara-perkara syariat, dalam perkara-perkara agama. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Tidaklah beliau alaihi salatu wasallam mengucapkan sesuatu dari hawa nafsunya, melainkan apa yang diucapkannya itu adalah wahyun yuha, wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi beliau adalah seorang rasul, tapi juga beliau seorang hamba Allah Subhanahu wa taala.
Kalau kita memahami kedudukan beliau sebagai Rasul, maka kita akan mengikuti ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW, taat kepada apa yang diperintahkannya, meninggalkan apa-apa saja yang dilarangnya, beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sesuai dengan syariat yang diajarkannya, tidak menyelisih syariat yang diajarkan oleh beliau alaihissalatu wassalam. Kalau kita memahami dia sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita tidak akan mendudukannya sebagai Rabb atau sebagai Tuhan yang disembah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana kita bicara sebagai orang yang sampai datang meminta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam doa tersebut, dalam permohonan perlindungan tersebut, Rasulullah SAW ajarkan kepada umatnya untuk berlindung dari 5 perkara. 5 perkara. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, aku berlindung kepadamu min jaris su. Perkara yang pertama adalah dari tetangga yang jelek. Tetangga yang jelek. Yang kedua, min zaujin, dari istri tusyayyibuni qabla al-mashyi, yang membuat beruban sebelum masa beruban. Dan ini berlaku bagi perempuan juga, kalau dia berdoa dari suami yang membuatnya beruban, cepat beruban, belum waktunya beruban sudah ubanan. Karena masyarakat, karena berbagai persoalan yang dihadapi dengan selalu dibawa oleh istrinya atau oleh pasangannya tersebut. Kemudian yang ketiga dari anak. Kemudian yang keempat dari harta yang menjadi ada baginya. Dan yang kelima dari teman. Yang mana ini menunjukkan 5 perkara yang senantiasa berada bersama kita dalam kehidupan kita sehari-hari sampai akhir hayat kita. Perkara yang pertama yang Rasulullah SAW berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari ini adalah menjari su, dari tetangga yang jelek, dari tetangga yang jelek. Nah, perlindungan permohonan Rasulullah SAW berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari tetangga yang jelek ini juga menunjukkan kepada kita bahwasanya segala sesuatu, segala kejadian di atas muka bumi ini adalah dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, di sini ada bentuk keimanan kepada takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh berusaha. Nah, bahkan kita dianjurkan, diperintahkan untuk berikhtiar, berusaha mencari kebaikan-kebaikan dalam segala aspek kehidupan kita, dalam segala sisi kehidupan kita. Kita mencari tempat tinggal, kita cari tempat tinggal yang lingkungan yang baik, tetangga-tetangga kita yang baik. Tetapi kita tidak lepas dari kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, dari takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah SAW bersabda, "I'malu fa kullun muyassaru lima khuliqa lahu." Beramallah kalian, berusahalah kalian, semuanya muyassar, dimudahkan pada apa yang diciptakan untuknya, artinya ditakdirkan untuknya. Dia mengatakan, saya kalau mendapat tetangga yang baik, kalau sudah takdirnya akan jadi dapat tetangga yang baik juga. Walaupun saya sengaja masuk dalam lingkungan yang rusak, yang semuanya di sana bunuh-bunuhan, terjadi bunuh-bunuhan, atau setiap hari tetangga-tetangganya melempar rumah tetangganya, dia akan baik sendiri, atau sebaliknya. Tapi yang diperintahkan kepada kita adalah berusaha mencari. Dan ajaran Islam tentang kehidupan bertetangga sangat banyak. Apa kita dapatkan dalam kitab-kitab hadis Rasulullah SAW. Nah, kalau kita memeriksa hadis-hadis Rasulullah SAW atau berusaha untuk mencarinya, sangat banyak ajaran tentang kehidupan bertetangga. Di antaranya yang menjadi pokok-pokok ajaran kehidupan bertetangga yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, di antaranya Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jarihi." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berbuat baik kepada tetangganya. Demikian pula dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "La yu'minu ahadukum, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min." Demi Allah tidaklah beriman. 3 kali beliau mengucapkan perkataan tersebut. Siapa itu? Kata Rasulullah SAW, man kaya man jauh bawa'iqahu, yaitu orang yang tetangganya tidak pernah merasa aman dari gangguan-gangguannya, dari perbuatan-perbuatannya, perbuatan anggota badannya, ucapan-ucapan lisannya, tetangganya tidak pernah merasa tenang, selalu terganggu, tersakiti, tercederai oleh perbuatan-perbuatannya. Itu dikatakan oleh Rasulullah SAW, demi Allah tidaklah beriman orang tersebut.
Demikian pula Rasulullah SAW memberikan petunjuk kepada istrinya atau kepada sahabat yang lain seperti Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu untuk memperbanyak maraq, memperbanyak buah makanan yang dibuat untuk dibagikan kepada tetangga, bahkan tanpa melihat agama daripada tetangga kita. Rasulullah katakan, ya, lihat kepada pintu yang terdekat untuk diberikan makanan, walaupun pintu yang terdekat itu kalau kita misalnya orang kafir, bukan seorang muslim, kalau dia terdekat pintu dengan kita, dia lepas paling berhak untuk mendapatkan bagian dari makanan yang kita buatkan. Nah, dan Rasulullah SAW bersabda, nah, la jauh Jibril yuwarrid, la jauh Jibril yusini biljar hatta wanantu atau hatta da'udu ayuwarrita. Terus menerus Jibril menyampaikan wasiat kepada aku tentang tetangga sampai-sampai saya menyangka bahwasanya dia akan menyampaikan wahyu bahwasanya seorang itu akan mewarisi tetangganya. Ya. Sampai-sampai saya menyangka Jibril itu akan menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, seorang itu akan mendapat warisan dari tetangganya. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan kehidupan bertetangga yang senantiasa diwasiatkan dalam ajaran Islam untuk dijaga keharmonisannya. Ya. Sampai-sampai dibaratkan seperti orang yang bersaudara, karena warisan itu ada 3 jalannya, ada 3 sebabnya, dengan wala, dengan nasab, dengan pernikahan, sohara, atau nikah. Pernikahan dengan nasab, kita lihat hubungan darah, atau dengan wala, bukan karena hubungan tetangga, tetapi karena begitu seringnya datangnya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui perantara Jibril, yang itu menjadi hadis Rasulullah SAW berkaitan dengan nasihat-nasihat untuk berbuat baik kepada tetangga, untuk menghindari perbuatan yang tidak baik terhadap tetangga kita, sampai Rasulullah menyangka mungkin akan datang wahyu bahwasanya seorang itu akan mewarisi tetangganya. Tetangga adalah layaknya pagar terhadap tetangganya. Dia menjaga, bukan dia yang malah menyebarkan aib tetangganya, bukan dia yang menyebarkan aib tetangganya. Dia melihat sesuatu yang tidak baik, sesuatu aib atau awal dari tetangganya disebarkan kepada orang lain. Dia mengatakan ini rahasia. Akhirnya rahasia menjadi rahasia umum, semua orang mengetahuinya. Yang seharusnya dilakukan seorang tetangga adalah dia menutup rapat-rapat apa yang diketahui dari aurat daripada tetangganya, aib daripada tetangganya. Ya. Sebagaimana dia ingin diperlakukan, karena kata Rasulullah SAW, nah, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman kalian sampai dia cinta untuk saudaranya apa yang dia sukai, apa yang dia ridhoi untuk dirinya sendiri. Kalau kita tidak suka diperlakukan, aib kita dibeberkan, aurat kita dibeberkan, diceritakan kepada orang lain, maka jangan kita melakukan hal yang sama kepada tetangga kita. Kita adalah orang pertama kali menolongnya, bukan orang paling pertama menyusahkannya dengan berbagai bentuk-bentuk usaha. Ketika dia membeli barang baru, ada cibiran dari istri kita, wah itu paling cicil juga itu. Ya. Ketika kita memasang cucuran atap, kita sengaja jatuhkan ke tetangga kita, tidak mau halaman kita dijatuhi cucuran atap kita, selokan air kita arahkan ke halaman tetangga kita, sampahnya kita dibuang ke tetangga kita. Bentuk-bentuk hal yang perbuatan-perbuatan yang menyakiti tetangga kita. Ini menunjukkan bahwasanya ada hal-hal perbuatan-perbuatan yang menjadikan tetangga kita terganggu, sehingga Rasulullah SAW sampai berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari tetangga yang jelek, yang perbuatannya seperti itu. Apakah itu dia perbuatan ucapan-ucapan lisannya menyakiti tetangganya atau perbuatan anggota badannya. Nah, dan ini kembali kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha untuk mencari bi'ah, mencari lingkungan yang baik, tetapi tidak lepas kita dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak mengetahui, walaupun kita sudah berusaha, ya, tinggal sudah dalam waktu yang lama 10 tahun kita tinggal hidup tenggelam, tiba-tiba ada seorang tetangga kita menjual rumahnya, misalnya mengontrakkan rumahnya, dia datang masuk situ orang tetangga yang jelek, kita tidak mengetahui. Berbeda dengan kehidupan di akhirat. Kalau kehidupan di akhirat, tetangganya tidak pernah berubah. Kalau kita bertetangga dengan orang yang dari kalangan para anbiya, terus kita bertetangga dengan mereka, sebagaimana kalau firman Allah Subhanahu wa taala,
Ulaika alladziina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyiina was-siddiqiina wasyuhadaa wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka itulah orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka dari kalangan para nabi. Dari kalangan para nabi, orang-orang siddiq dan dari kalangan para nabi, siddiqin, para syuhada, dan mereka adalah sebaik-baik teman. Dan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, Allahumma a'udzubika min jalis su', fa inna jaral akhirah la yatahawwal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari jalis su', tetangga yang jelek. Sebab tetangga di akhirat itu tidak pernah berubah. Kalau tetangga di dunia ini berubah-ubah. Mungkin hari ini, setahun ini kita bertetangga dengan orang yang baik, besok kita bertetangga dengan orang jelek. Nah, kalau tetangga di akhirat terus akan bersama kita. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dapat berdekatan dengan mereka para nabi, siddiqin dan para syuhada. Kemudian yang kedua, hadirin sekalian, rahimakumullah taala, Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mohon perlindungan dari min zaujin tushayyibuni qabla al-mashib. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari istri yang membuatku berubat sebelum waktu berubat. Nah, demikian pula sebaliknya, seorang istri, seorang perempuan dapat mohon berdoa dengan doa yang sama, berlindung kepadamu dari suami yang dapat membuatku berubat sebelum masa berubat. Kenapa dia berubat? Karena begitu banyaknya masyarakat, begitu banyak persoalan-persoalan yang seharusnya tidak menjadikannya dia berubat, tetapi karena terus-menerus tidak pernah berhenti. Baru pulang ke rumah, capek dari tempat kerjanya, sudah dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan yang seharusnya istri tersebut bisa menyelesaikannya sendiri. Tapi yang banyak datang tuntutan-tuntutan, mau beli ini, mau beli itu. Karena kita sudah punya seperti ini, kita juga sudah harusnya begini. Nah, akhirnya sang suami baru 40 tahun sudah ubanan, sudah putih rambutnya semua. Demikian pula sebaliknya, mungkin terjadi sebaliknya. Istrinya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari suami yang bisa membuatnya cepat tua, cepat berubah. Nah, dan ini juga kembali kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya Rasulullah berdoa mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam syariat Islam kita dianjurkan untuk memilih pasangan yang terbaik. Terbaik agamanya tentu saja. Terbaik agamanya. Seorang laki-laki diperintahkan, dianjurkan untuk mencari wanita yang terbaik, yaitu wanita yang salihah. Karena itulah sebaik-baik perhiasan dunia. Dunia mata, dunia itu adalah perhiasan semuanya. Wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang salihah. Ya, kalau dipandang tentram hatinya, bukan hanya karena kecantikannya, tapi kecantikan batinnya, karena agamanya. Ya, karena agamanya, dia taat kepada suaminya, dia menjaga kehormatan suaminya, menjaga rumahnya, mengurus anaknya dengan baik. Istri yang melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Demikian pula sebaliknya. Masing-masing diperintahkan untuk mencari pasangan yang terbaik. Seorang laki-laki dalam hadis Rasulullah SAW untuk memilih
perempuan untuk menjadi istrinya, Rasulullah berikan 4 kriteria. Ya. Tunkahul mar'atu li arba'in. Perempuan itu dinikahi karena 4 perkara. Ya. Li jamaliha, li maliha, wa li jamaliha, wa li hasabiha, wa li diniha. Fadfar bi dzati din taribat yadah. Perempuan itu dinikahi karena 4 hal. 4 alasan. Yang pertama karena kecantikannya. Yang kedua karena hartanya, kekayaannya, wanita yang kaya. Yang ketiga karena keturunannya, garis keturunannya, orang tuanya, moyangnya, kakeknya. Dan yang keempat karena agamanya. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Fadfar bidzati din." Nah, pilihlah yang terbaik agamanya, yang punya agama. Wanita yang multazimah, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Taribat yadah, engkau akan beruntung dengan itu. Nah, demikian pula sebaliknya. Rasulullah SAW mengingatkan kepada auliyaul mar'ah, para wali, katanya, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa'ankihuhu, illa taf'alu takun fitnatun fil ardh wa fasadun 'arim." Kalau datang kepada kalian seorang laki-laki yang kalian sudah ridhoi agama dan akhlaknya, agama dan budi pekertinya, nikahkan dia. Nah, jangan karena persoalan belum bisa beli rumah, misalnya, belum bisa beli mobil, ditolak, atau karena kurang selama uang belanjanya, ditolak. Padahal agamanya baik, akhlaknya baik. Kata Rasulullah SAW, kalau kalian tidak lakukan itu, akan terjadi fitnah dan semoga bumi dan kerusakan yang merata. Dan itu terjadi pada orang-orang yang menjadikan penolakannya alasannya karena dunia, dia akan dapatkan dunianya tapi dia akan dapatkan fitnah. Nah, fitnah dalam kehidupan keluarganya. Wassalamualaikum. Nah, kita diperintahkan untuk mencari pasangan yang terbaik. Setelah kita dapatkan istri, setiap orang berjalan di muka bumi ini tidak lepas dari ketentuan takdir dari Allah Subhanahu wa taala yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. 20.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Maka kita hendaknya senantiasa minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala karena tidak ada yang menjamin kehidupan kita begitu terus. Kebaikan terus bersama kita. Istri kita yang tetapnya sudah baik, wanita sholat, rajin sholat, berpakai hijab, dia akan terus seperti itu. Mungkin saja terjadi fitnah pada dirinya. Karena Allah membolak-balikkan hati makhluk hamba-hambanya. Rasulullah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi 'ala dinik." Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi, kokohkanlah hatiku ini di atas agama. Menunjukkan bahwasanya tidak ada menjamin kita ini akan terus istiqomah di atas jalannya Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula istri kita, demikian pula anak kita. Mungkin kita nikah dalam keadaan baik agamanya, besok sedang berubah. Nah, demikian pula seorang istri, dia mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dari suami yang menyulitkannya, apalagi menjauhkannya dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena dia akan menjadi suaminya begitu baik terus. Nah, baik seterusnya. Karena kita tidak lepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wa min waladin yakunu 'alayya rabba. Dari anak yang akan menjadi Rabb bagiku. Jadi penguasa bagi. Dia menjadi Rabb, mana di sini? Dia mengatur, mendabbir. Dia menjadi penguasa. Kita tidak heran dalam apalagi zaman sekarang ini banyak anak-anak yang seperti itu. Di rumahnya sendiri masih ada orang tuanya, dia mengatur orang tuanya, dia berkuasa atas orang tuanya. Orang tuanya ikut apa mau anaknya. Nah, maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita doa ini agar kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari anak yang seperti itu. Anak yang menguasai kita, mendominasi orang tuanya. Tapi seharusnya orang tuanya lah yang pemimpin dalam rumah tangganya, termasuk mengarahkan anak-anaknya kepada kebaikan, kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan mengikuti kehendak anaknya, bukan dia diatur, bukan dia dipimpin oleh anaknya. Kemudian yang keempat,
wa min malin. Dari harta yakunu alaihi adab, yang akan menjadi adab atasku. Harta yang mungkin didapatkan yang tidak jelas dari mana datangnya, atau mungkin jelas datangnya harta yang baik, harta yang halal, tetapi dibelanjakannya menjadi adab baginya ketika dibelanjakan pada tempat-tempat, pada arah-arah masyarakat yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan tempat-tempat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Harta yang baik tetapi dibelanjakan pada hal-hal yang sia-sia, apalagi pada tempat-tempat yang haram. Waliyadzubillah. Maka kita juga perlu berhitung karena kita tidak mengetahui. Kadang-kadang kita terpancing berbicara untuk membelanjakannya pada hal-hal yang tidak ada manfaatnya sama sekali, atau berlebihan, berfoya-foya menghamburkan harta, yang mana itu merupakan fitnah bagi kita, ujian bagi kita dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala berfirman dalam dua perkara ini tentang anak dan tentang harta, wa'lamu annama amwalakum wa auladakum fitnah. Ketahuilah oleh kalian sesungguhnya anak-anak keturunan kalian dan harta-harta benda kalian itu adalah ujian bagi kalian, fitnah bagi kalian. Kita ada ujian. Apa kita dapat memikul amanah anak yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk mengarahkannya menjadi hamba-hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kita membiarkan mereka menjadi orang-orang yang kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, tidak tahu bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau menjadi anak yang durhaka malah. Demikian pula harta yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, apakah kita sanggup untuk membelanjakannya di jalan Allah Subhanahu wa taala? Kita bisa mengetahui di mana kita belanjakan. Nah, karena itu adalah ujian bagi kita. Kekayaan itu adalah ujian bagi kita. Kemudian yang terakhir yang sekalian rahimahullah taala, wa min khalilil mahir. Dari khalil yang mahir. Khalil artinya hadis. Hanya khalil biasanya kedudukannya lebih spesial daripada sekedar hadis. Orang yang sangat akrab dengan kita, sangat dekat dengan kita, teman dekat, kerabat atau sahib kita. Nah, orang yang kita percayai. Kalau dari kalangan Anbiya, Rasulullah SAW, Muhammad SAW adalah Khalilullah, sebagaimana Nabi Ibrahim AS. Dan Rasulullah SAW mengatakan, seandainya lau kuntu muttaqidan nas khalila lattaqadtu Abu Bakar khalila. Seandainya saya boleh mengambil manusia sebagai khalilku, maka saya akan jadikan Abu Bakar sebagai khalilku. Walakin Allah taqadani khalila. Akan tetapi Allah sudah jadikan itu sebagai khalilnya. Nah, tapi kalau kita sama manusia, maka kita kadang menjadikan seorang menjadi teman kita percayai, kita sampaikan rahasia-rahasia kita kepadanya, bukan berkaitan dengan kemaksiatan tentu saja, karena kalau kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu hendaknya jangan diberikan kepada orang siapapun ya. Kalau Allah sudah tutup aurat kita, jangan diserahkan kepada orang lain. Jangan mengatakan saya dulu begini, saya dulu pernah mencuri, saya pernah minum, saya pernah merampok dan sebagainya. Allah sudah tutup aurat kita, jangan diberikan kepada teman yang sangat dekat dengan kita. Nah, karena itu Allah yang sudah menutup kita, jangan sampai kita terkena fitnah, tidak aman dari makhluk. Kita terkena makan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali terjerumus kepada apa-apa yang pernah kita lakukan. Waliyadzubillah. Seorang khalil makir, yang penuh dengan makar, khalil yang khianat, teman yang khianat. Kata Rasulullah SAW, cirinya ainuhu tarani, matanya melihat aku, wa qalbuhu yar'ani, tapi hatinya senantiasa mengintaiku, menjaga-jaga. Lihat matanya melihat kita, tetapi hatinya memperhatikan, mengawasi kita. Wa qalbuhu yar'ani, hatinya mengawasiku. Idza ra'a minni hasanatan dafanaha. Kalau dia melihat kebaikan pada diriku, dafanaha, dia menguburkannya. Nah, kalau kebaikan dilihat, dikuburkan, ditutupi, sembunyikan, dipendam. Nah, tidak
diperkenalkan kepada orang lain, tidak juga diakuinya. Sebenarnya supaya orang itu tidak dikenal kebaikan-kebaikannya. Atau mungkin kalau kebaikannya itu bisa sampai kepada orang lain, ditahan pada dirinya. Janganlah dikuburkannya. Wa in ra'a sayyi'atan, tetapi sebaliknya kalau dia melihat sayyi'ah pada diriku. Kalau dia melihat kejelekan, aku berbuat satu kejelekan, memang itu merupakan aib yang harusnya ditutupi, justru ada apa yang dilakukannya, disebarkannya, diumumkannya, disampaikannya kepada orang lain. Meskipun itu satu orang, tapi akan tersebar juga akhirnya. Itu seorang khalid yang munafik, yang seharusnya setiap orang itu memperlakukan saudaranya sebagaimana dia ingin diperlakukan. Kalau dia tidak ingin diperlakukan seperti itu, maka jangan dia memperlakukan orang seperti itu. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang telah saya sebutkan tadi, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidaklah beriman kalian sampai dia cinta untuk saudaranya, sampai dia ridho untuk saudaranya apa yang diridhoi untuk dirinya sendiri, apa yang dia suka untuk dirinya sendiri. Kalau dia senang untuk diperlakukan yang baik, dijaga rahasianya, ada dos dalam pertemanan, dalam persahabatan, maka hendaknya dia juga memperlakukan orang lain dengan seperti itu. Dia menjaga rahasia dengan temannya. Ketika temannya dalam kesusahan, dia membantunya. Ketika dia dalam perkara yang baik, maka dia mendukungnya. Ketika temannya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan dukungan, didorong terus dalam ketaatan. Ketika temannya tergelincir dalam kesalahan, dalam kemaksiatan, diluruskannya, dibantu, jangan dibiarkan. Dibiarkan terus dia berbuat kezaliman, menzalimi dirinya sendiri. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Undur akhaka zaliman aw mazluman." Tolonglah saudaramu zaliman aw mazluman, ketika dia berbuat zalim, aw mazluman, atau dia dizalimi. Para sahabat dari kalangan sahabat ketika mendengar sabda Rasulullah SAW ini, tolonglah saudaramu ketika dia berbuat zalim atau dia dizalimi, maka ada yang merasa heran. Rasulullah SAW katanya, "Wahai Rasulullah, kalau dia dizalimi, saya pahami, kita tolong dia kalau dia zalimi, maka kita biarkan saudara kita dizalimi." Afara'aita in kana zalimah, maka bagaimana kalau dia berbuat zalim? Bagaimana saya menolongnya? Dia sudah berbuat zalim, saya menolong lagi, membela dia, mendukung dia. Karena pemahaman sahabat seperti itu. Maka Rasulullah SAW terangkan apa maksudnya. Kata Rasulullah SAW, "Tamnahu wa tahjisu anil zulm, tilka nusratuhu." Maksudnya engkau menolongnya adalah engkau mencegahnya, engkau melarangnya dari perbuatan zulm. Apakah dengan memberikan pembinaan kepadanya? Kita lihat dia sudah dekat-dekat kepada orang-orang yang jelek, yang mengajaknya kepada kejahatan, maka segera dirangkul, jangan dibiarkan dia sesat jalan. Biar berkurang orang yang datang ke masjid. Justru sebaliknya, ketika melihat saudara kita sudah mulai jarang-jarang ke masjid, cepat didatangi. Ada apa? Mungkin lagi sakit, atau mungkin hatinya sedang galau, sedang resah, ada persoalan, banyak utangnya misalnya, yang membuatnya dia makin jauh kepada dari Allah Subhanahu Wa Taala, bukan makin dekat kepada Allah, tapi makin jauh. Itu yang segera kita rangkul, kita datangi, kita berikan dukungan kepadanya, berikan nasihat kepadanya, agar supaya dia terus tetap di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah pertolongan kepadanya, bukan dengan membiarkan dia terus berbuat kezaliman, menzalimi orang lain atau menzalimi dengan dirinya sendiri dalam bentuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini lima perkara yang Rasulullah SAW berlindung darinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang hendaknya juga kita sebagai umat beliau alaihissalatu wassalam bisa mengambil teladan ini. Kita berusaha dalam 5 perkara ini memperbaiki kehidupan kita, apakah itu dalam kehidupan bertetangga, baik itu mencari lingkungan yang baik. Kalau lingkungan tetangga kita kurang baik, kita berusaha untuk memberikan pembinaan sehingga kita menjadi tetangga yang menjadi sama-sama menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang saleh, yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak membiarkannya. Harus ada
amar ma'ruf nahi munkar kepada mereka sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan kapasitas kita, tergantung dari siapa kita ini. Kalau kita seorang pejabat pemerintah misalnya, maka pemerintah bisa amar ma'ruf nahi munkarnya bisa dengan tangannya. Kalau kita cuma mampu dengan lisannya, kita yang lisan kita. Kalau cuma mampu dengan hati kita, paling tidak kita mengingkari kemungkaran itu dengan hati kita. Tapi tidak boleh sampai senang-senang saya tidak ada pengingkaran dalam hati kita. Itu sudah tidak beriman lagi namanya. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, faman lam yastati' fa bi lisanihi, wa man lam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman." Dan siapa dari kalian yang melihat suatu kemungkaran, maka hendaknya dia rubah dengan tangannya. Kalau dia tidak sanggup dengan tangannya, maka dengan lisannya. Dia tidak sanggup dengan lisannya, maka dengan hatinya. Dan itu adalah kelemah-kelemah keimanan. Nah, demikian pula dalam hubungan suami istri, dalam kehidupan rumah tangga, masing-masing hendaknya memperbaiki dirinya sendiri, membina dirinya sendiri, kemudian pasangannya, seorang suami adalah imam, pemimpin dalam rumah tangga. Ar-rijal qawwamuna 'ala an-nisa bima faddala bihi ba'dhum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Dia seorang imam, masing-masing bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing ada pemimpin sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi." Ya, setiap dari kalian ada pemimpin dan bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Ar-rajul ra'in fi ahlihi wa mas'ulun 'an ra'iyatihi. Seorang laki-laki adalah pemimpin dalam rumah tangganya dan dia bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Dan seorang perempuan kata Rasulullah SAW, "Wa mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun 'an ra'iyatiha." Dia juga pemimpin di rumah suaminya dan dia akan bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala akan apa yang dipimpinnya. Nah, kalau semua orang memperbaiki dirinya, dia tahu tanggung jawabnya masing-masing, insyaallah taala, ya, tidak perlu pasangan kita tetap tentu saja semua selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak disusahkan dan tidak menjadikan pasangannya cepat berubah karena kesulitan-kesulitan yang datang dari pasangannya masing-masing. Demikian pula pada 3 perkara yang lainnya. Kita memperbaiki diri kita masing-masing dan kita mempertahankan kebaikan-kebaikan terus dalam 3 atau 5 aspek tersebut sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita sekalian untuk dapat menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang saleh, orang-orang yang membawa kebaikan dan keberkahan dimanapun kita berada, di rumah kita sendiri, di tetangga keberkahan bagi tetangga kita, di lingkungan kita berada, membawa kebaikan dimanapun kita berada. Innahu waliyyu dzalika wal qadir alaihi. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Lebih dan kurang yang mohon dimaafkan. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaatnya. Karena Allah Tabaraka wa taala ajjalana min yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Innahu waliyyu dzalika wal qadir alaihi. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.